Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bapak Keva Seri. Pada pagi hari ini, saya mau jelaskan tentang perlunya teman-teman waspada dengan hama yang bisa mengakibatkan gagal panen pada saat anggur kita mulai berbuah, teman-teman ya. Jadi untuk hamanya, pada hari ini saya akan fokuskan ke hama kutu putih yang menempel di buah-buah anggur. Ini sangat bahaya sekali, karena hama ini, ya, ini untuk perkembangbiakannya sangat cepat sekali ya. Kalau tidak kita segera atasi, ini akan makin banyak dan juga makin banyak teman-teman ya. Ini akan berbahaya buat anggur-anggur kita ya. Tapi sebelum menuju ke hamanya, di sini saya ada domoran anggur ya. Teman-teman ini sudah melakukan proses penjarangan beri, tapi masih ada aja yang kecil-kecil seperti ini. Jadi buat teman-teman yang punya anggur, kemudian ukuran buahnya ini tidak sepadan dengan yang lain, atau ukurannya terlalu kecil, ini dari awal mending kita buang ya. Ini sangat perlu sekali dilakukan teman-teman ya, untuk penyamarataan buahnya, untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas buah yang bagus ya. Dan juga untuk memaksimalkan ukuran buahnya, kita harus membuang dulu ukuran-ukuran buah yang kelihatannya kecil ya, yang tidak sama seperti buah yang lain. Karena mereka kalau kita biarkan, ini sampai panen pun mereka akan kecil, tidak akan pernah besar. Ya, karena memang ini sudah berry stuck atau berry yang sudah tidak berkembang. Nah, makanya ini ya. Nah, ini dibuang. Harus kita buang. Nah, ini nih, ini juga kecil, kita buang. Nah, terus karena hari ini saya mau tentang pengendalian hama, dan hamanya juga untuk kutu putihnya untuk musim ini cukup banyak, karena memang hama ini biasa datang ketika musimnya ini berubah-ubah dari panas ke hujan, panas ke hujan. Ini dipastikan hama ini akan sangat banyak sekali datang, baik itu menyerang buah ya, kemudian juga bisa juga menyerang bibit pohon, semuanya itu biasanya ada hama ini. Tuh, penyebarannya sangat banyak sekali. Jadi kalau nanti kita biarkan, ini lama-lama akan makin banyak ininya, hamanya. Kemudian biasanya kalau terlalu banyak ini juga bisa menghisap ya glukosa dari buah anggurnya. Jadi nanti buah anggurnya jadi kurang manis teman-teman ya. Yang seharusnya buahnya manis, karena hama ini terlalu banyak, nanti glukosanya sedikit terhisap loh. Bisa mengakibatkan anggur-anggurnya sudah matang tapi rasanya hambar. Ini juga menjadi penyebab anggur kalau matang rasanya hambar. Ini juga bisa menjadikan gagal panen. Kenapa? Karena memang buah anggur yang seharusnya rasanya manis malah jadi nantinya tidak manis. Jadi untuk pengendalian hama kutu putih ya, itu perlu kita lakukan penyemprotan insektisida ya teman-teman, dengan ya bahan aktif imidacloprid teman-teman ya. Jadi imidacloprid itu banyak, yang kandungannya imidacloprid ada Befsidor, Avidor, Convidor dan lain-lain ya. Pokoknya banyak, yang penting rutin aja teman-teman. Karena ini untuk penyemprotan kalau hama putih seperti ini, kalau 1 minggu cuma sekali ini kurang. Kita harus bersihkan dulu dari hama-hama putihnya. Jadi kalau memang masih menempel, masih banyak, ini kita perlu melakukan 1 minggu 2 kali ya. Dengan dosis ngikutin kemasannya saja. Biasanya 1 mili per 1 liter air ya. Ini sangat berbahaya hama ini. Kalau kita biarkan nanti akan semakin banyak ya. Akan mengakibatkan gagal panen, terutama anggur-anggur yang kulitnya tipis. Ini kayak Heliodor kayak gini nih. Ini sangat rentan sekali nanti kena hama kutu putih. Hama kutu putihnya banyak ya. Ini nanti rasa manisnya akan berkurang, bahkan kadang-kadang jadi hambar setelah matang. Kalau anggur yang kulitnya tebal mungkin sedikit aman, tapi kalau kulit-kulit tipis kayak Heliodor kayak gini, ini cukup bahaya nih. Jadi harus kita lakukan penyemprotan rutin 1 minggu sekali. Kalau hamanya masih banyak, 1 minggu 2 kali ya. Pakai itu tadi, bisa Befsidor, Convidor ya, Avidor. Pokoknya yang bahan aktifnya imidacloprid. Ini sangat cocok sekali untuk pengendalian hama kutu putih yang menempel di buah-buah anggur kita. Nih, ini bahaya banget teman-teman ya. Karena ini tuh penyebarannya sangat-sangat cepat ya. Terutama akan mengefek pada anggur-anggur yang kulitnya tipis kayak Heliodor kayak gini nih. Ini bahaya banget. Rasa manisnya bisa berkurang banyak. Dan juga kalau kita melakukan penjarangan beri ya, itu fungsinya kan nanti kalau ini jadi anggurnya tidak terlalu rapat ya. Tidak terlalu rapat, jadi nanti pas penyemprotan ini bisa maksimal, bisa kena ke seluruh bagian dari buah anggurnya.
Ini adalah anggur yang rencana dipanen pas lebaran, insya Allah pas ya. Ini ada anggur Donetski Ogonyok. Ada Donetski Ogonyok ya. Ini memang sengaja saya pruningnya kemarin itu untuk pematangan bulan Syawal ya, atau libur lebaran, karena biasanya libur lebaran banyak tamu sini. Biasanya ada yang nyari bibit, ada yang main ya. Kalau ada buahnya kan bisa icip-icip ya teman-teman ya. Ini penting sekali nih, hal-hal sepele kayak gini teman-teman. Kalau nggak mau gagal panen, teman-teman harus lakukan pengendalian hama itu dengan rajin 1 minggu sekali ya. Apalagi hama-hama kayak kutu putih yang bisa datang di musim-musim yang berubah-ubah, ini bahaya banget. Karena akan semakin banyak hamanya, tidak dikendalikan, waduh ini akan menjadikan benar-benar masalah besar nih. Mulai dari makin banyak hamanya, kemudian nanti juga buahnya bisa manisnya berkurang ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa menghisap glukosa juga nih hama-hama yang kayak gini nih. Makanya teman-teman sering sekali ada yang bilang kenapa anggurnya udah matang tapi rasanya hambar atau rasanya nggak manis ya. Salah satunya karena itu tadi ya, hama-hama itu udah saya cek, kalau ada hama itu banyak kemudian nggak dilakukan penyemprotan, pasti mengakibatkan, tuh lihat di tangan saya juga ada karena saking banyaknya. Nah juga bisa kita kendalikan, pokoknya kita semprot aja pakai yang bahan aktifnya imidacloprid tadi. Ini bisa kita gunakan untuk pengendalian hama-hama kutu putih, karena sayang nanti buahnya banyak nggak kita rawat, tahu-tahu gagal panen. Waduh ini kan masalah besar teman-teman ya. Makanya kalau nggak mau gagal panen, kita harus rajin melakukan penyemprotan ya. Ini saya pindah ke sini. Ini ada anggur juga Dickson ya. Dickson ini sudah mulai gede-gede juga ya. Buat teman-teman yang suka anggur yang jumbo-jumbo nih, tanam Dickson aja, karena Dickson itu anggur ukurannya gede-gede banget ya. Tuh mantep pol ini anggur teman-teman. Dan ini juga salah satu kulit tipis nih, jadi harus waspada nih. Udah banyak yang apa namanya, udah banyak yang ketawa nih ya. Ini salah satu anggur yang kulitnya tipis ya. Tuh kalau ini perawatannya jauh lebih intens lagi ke Dickson, jadi kalsiumnya juga harus lebih banyak dibandingkan anggur lain ya, karena kulitnya sangat-sangat tipis. Dia tuh kalau apa namanya sudah fluorescent aja itu bisa banyak yang pecah ya. Nah nih. Nah ini kelemahan anggur Dickson, kulitnya tipis banget, jadi mudah sekali pecah ya. Tapi lebih ininya lebih ke pengendalian hama tadi yang saya bilang ya, karena bahaya kalau nanti nggak disemprot, nanti malah tuh lihat hamanya itu sangat banyak sekali kutu putihnya. Segera disemprot. Saya aja yang semprotnya rajin seminggu sekali ini masih kena ya, apalagi kalau yang nggak disemprot, ini bahaya ya. Intinya dari video ini adalah jika teman-teman nggak mau gagal panen, ini mulai perawatan rajin, mulai dari berry set ya. Ini kemudian dijarangi berinya, atau penjarangan berinya harus bagus agar nanti dombolan buahnya pun bagus ya. Karena memang kalau kita buahnya jarang pun nanti kalau bobotnya sama aja kan sama ya, daripada buahnya banyak tapi malah nanti banyak hama yang bersembunyi jadi pada pecah ya. Kemudian kita semprot insek fungi malah ketutupan buah dan tidak maksimal ya. Ya nanti hasilnya malah jadi nggak maksimal. Makanya kalau kita mau memaksimalkan buah sampai panen ya, dari segi ini kita harus rajin semprot insek fungi ya. Kemudian penjarangan beri kita lakukan ya, sampai pokoknya sampai menjelang panen. Kalau saya biasanya penghentian penyemprotan itu 3 mingguan lah sebelum panen. Itu anggur sudah nggak saya semprot-semprot lagi. Tapi kalau hamanya malah datangnya lebih banyak ya harus disemprot juga. Yang penting nanti sebelum dipetik kita harus cuci bersih ya. Cuci bersih dulu aja. Jangan nyucinya di sini aja nggak apa-apa. Misalnya mau dipanen kita kasih air sama pembersih ya, terus kita celupkan di sini kayak gini. Nah kemudian besoknya atau 2 harinya baru kita panen kan bisa aja. Yang penting kan kondisinya sudah bersih ya, jadi takutnya kan masih ada sisa-sisa insek fungi. Yang penting kita semprot aja, kita kendalikan hamanya sampai dengan panen pokoknya. Semoga bermanfaat video kali ini. Buat yang mau tanam anggur boleh ya, bisa langsung dihubungi aja saya. Nanti ada banyak varietas anggur di sini yang bisa teman-teman pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.